Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu pendengar di mana pun ada, masuk di program acara selanjutnya ada obrolan UMKM ya. Dan bagi dulu-gal yang pengen bergabung, kami buka line telepon KG di 0711351656. Dan tema kita pada siang hari ini, dampak ekoprint dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Bersama pengrajin ekoprint ya di Palembang ada Ibu Sugiharti, dan pendampingnya ada Dani Fazil CPSMM dari On School Indonesia yang untuk wilayah Sumatera Selatan atau Palembang. Dan langsung saja kita bertemu dengan dua narasumber kita yang luar biasa menginspirasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Bu Sugiharti? Alhamdulillah baik. Kami panggil Ibu Sugi apa Ibu Harti? Kalau hari-hari dipanggil Ibu Yati. Oke, kalau artinya kan Sugiharti itu Sugiharto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doakan semoga berkah ya Bu ya. Iya. Nama membawa berkah. Dan ada sebelahnya ada Dani. Iya. Kita cek dulu suaranya. Ya. Oke. Iya, aman, masuk. Pak, ya? Aman ya. Siap. Ya, assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini siang hari ini tidak dewean. Kalau kemarin kita ngomong masalah komunitas dari Betul. On School Indonesia, dan ternyata pada hari ini membawa binaan dari On School, Iya, ya, benar sekali. termasuk komunitas lah ya, kayaknya apa kayak paguyuban pengrajin lah ya. Ya. Nah, di studio ini ada Ibu Sugiharti. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Sugiharti ini usahanya apa Bu? Kalau untuk saya sendiri di rumah usahanya tuh berjualan. Berjualan. Iya. Oh, jualan apa? Manisan? Kira-kira begitu. Oh, jadi sambilan. Kecil-kecilan sambilan. Kayak apa ya? Gula kopi, Ya, beras. ciki-ciki. Oh ya, makanan anak-anak ya. Ya, tapi kecil-kecilan. Ya. Dan kok bisa mempelajari ekoprint tuh mau satu kampung belajar ekoprint gak dulu awal-awalnya? Iya. Awal membuka usaha. Awal ekoprint ini awalnya dari KWT Rosella. KWT Rosella. Dari apa itu? Kelompok. Rumah bibit. Ini kan per kelompok nih. Ada 7 orang kelompok. Ya. Nah, itu dari rumah bibit. Kami kan binaan dari Pertamina. Terus terbentuklah kami dikasih ini apa? Pelatihan sama Pertamina. Pelatihan ekoprint. Terus ya ini berkembang kayak gini. Terus bisa bikin ekoprint. Ajaklah ibu-ibu di sekitar. Tuh. Ya, membuat menarik itu bagaimana Bu masalah ekoprint Ibu? Kalau menurut Ibu menariknya? Menarik. Di awal-awalnya tuh. Di awal-awalnya itu kami tertarik itu. Kan ini kan maaf ya, ini kan buatnya agak jelimet Bu ya. Ribet. Ribet Banget. Ibu-ibu ini biasanya ya apa yang suka ribet mungkin ya. Silakan Bu. Cuman ya alhamdulillah dengan kita menjalankan dengan ikhlas. Ya alhamdulillah ya bisa. Ilmu dapat, usaha dapat, apalagi duit dapat. Insya Allah sudah menghasilkan kan? Alhamdulillah dikit-dikit. Ya, dan yang pastinya sudah mengajarkan juga orang lain ya. Nah, di awal-awal kemarin itu bagaimana Bu latihannya, berapa hari buat itu? Itu berawal dari waktu pelatihan itu bulan 8. Step by step, tahap ya diajari. Iya, bertahap. Tahap pertamanya apa? Buat cetakan ono gitu ya. Tahap pertama itu buat ini apa kita mordan. Mordan tahu Bu? Dasar nih. Motif. Di scoring. Enggak, di ini dulu di apa? Dikasih
apa sejenis obat itu kayak tawas. Heeh. Itu. Tapi yang tidak berbahaya ya? Enggak, obatnya? Iya. ramah lingkungan. Iya. Tawas apa lagi, Bu? Pewarnanya itu pewarna ramah lingkungan. Enggak pakai kimia tuh enggak. Ya, karena sesuai dengan tema kita kan, Yo. dampak yang berkelanjutan ekonomi lingkungan ya. Nah, terus Bu? Nah, terus sudah di scoring tuh kita mordan. Sudah kita mordan, kita jemur. Jemur itu di tempat panas. Setelah kering bisa ditempel daun. Setelah ditempel daun, kita tutup pakai plastik, digulung kayak lontong. Terus bisa dikukus. Kukus selama 2 jam. Nah, itu. Jadi tahapannya itu kayak apa ya? Berapa hari kalau ngepresnya itu? Ngepres. Apa yang mencetaknya tadi? Mencetaknya 1 hari. 1 hari. Terus yang dikukus tadi masuk dalam tahap 1 hari juga? Iya, Bisa? 1 hari itu bisa ya. Tapi katanya bisa sampai 4 hari itu pengolahannya. Itu kan sudah dibuka lontongnya tadi, udah dikukus, terus dijemur. Oh, penjemurannya yang lama. Penjemurannya itu yang lama. 2 hari. Oh. Nah, Kenapa harus 2 hari, Bu? Kalau nunggu kering bener kan takutnya malah jadi tapi keripik. kan nggak diterik matahari. Bukan diterik matahari, Cek. Oh iya. Di angin-angin nih Angin-angin istilah cara wae. wong Palembang tuh. Ada seng atau tutup lain ya. Tuh kira-kira Cek itulah. Iya. Oke lah. Aku pikir tadi di jemur. Ya Terik wah matahari. jadi kemplang lah, Cek. Iya, jadi cepet lapuk pula kayak Iya, gitu. adonia. Iya. Kriuk lah, cu. Iya. Nah, ini sebelahnya ada Denny. Melihat semangat ibu-ibu ini dan bisa dijelaskan, Bun, kenapa bisa tertarik untuk membina atau mungkin pendekatan atau pendampingan dari ibu-ibu ini. KWT ini kan namanya wanita ya? Ya, Kelompok wanita. Ya. Nah, jadi sebelumnya kan emang kami ini kan dipertemukan dengan KWT Rosella ini kan melalui dari Pertamina Pelaju gitu kan. Di matchmaking lah kan, kayak dijodohkan lah kan istilahnya. Dan pada saat kami ketemu pertama itu ya emang sebenarnya di luar ekspektasi karena KWT ya yang di dalam pengetahuan kami ini biasanya KWT ini kan bergeraknya kan ya tani-tani itu kan kayak gitu. Kok tiba-tiba ada KWT di Kota Palembang kan apa ada pertanian gitu kan. Yo. Dan ternyata emang yang pertama poinnya itu ada emang ada rumah bibit. Nah, tapi emang melihat rumah bibit jalan, terus buat sirup, buat makanan-makanan, manisan kayak gitu, dan buat ekoprint yang terbaru ini buat ekoprint. Karena kebetulan kita ini emang mendukung keberlanjutan lingkungan, jadi emang seperti jarang loh tiba-tiba ada gen apa ya, gen Y mungkin ya, gen X dan gen Y ini yang peduli tentang iklim, karena biasanya kan iklim ini kan isu-isu untuk Gen Z kan kayak gitu. Jadi emang coba-coba kita tengok, wah ini ibu-ibu ini semangat semua kayak gitu kan dalam sama-sama lah kita untuk melestarikan dan menjaga lingkungan kayak gitu kan. Apalagi kan masalah ekoprint ini, Wak, itu tuh anak-anak muda tuh udah galak makanya kayak gitu. Nah, jadi Alasannya kenapa lah? Belum tertarik tuh. karena ekoprint ini kayak warna-warna luntur gitu kan. Warna-warna Oh, yang- cara perawatannya lah ya. Bukan, Wak. Tapi emang lebih warna yang dihasilkan itu kan rata-rata kan warna-warna yang soft, yang lembut kayak gitu kan. Oh, tidak tampak benar bahwa itu motifnya ada. Kan anak-anak muda kan sukanya kan yang ngejreng, Ngejreng. yang warna merah, kuning, hijau. Nah, ini contoh-contohnya ada dibawa sama ini. Ya, Bu boleh Ati. kayak kita jenguk tuh ya. Boleh kalau dikeluarkan sebenarnya taruh boleh. sambil kita ngobrol dengan Ibu Sugiharti. Bu, ini kan kata si Dani tadi kalau anak muda nih agak belum tertarik, Bu. Nah, ada tak kira-kira, Bu, nantinya ke depannya akan dijadikan mungkin target untuk anak muda. Kabarnya katanya ada pecah fashion show katanya ini. Dukung tapi. Alhamdulillah. Iya. Mama, nah ini ada bahan-bahannya ya. Udah jadi nih. Iya, tolong ini agak di tengah-tengah dulu. Biar masuk dalam YouTube gitu. Nah, untuk dulur-dulur ngapo kita ngomong masalah YouTube ini selain siaran melalui suara, itu melalui YouTube juga. Nah, tolong mungkin diangkat dikit biar salah sikok beh. Nah. Oh, gitu. Nah, lihat ini tunjuk. Nah, itu bentuknya apa, Bu? Itu kain apa baju? Ini jilbab, Cek. Oh, jilbab. Jilbab make bagus nih ada daun-daunnya. Nah, kejinguan kan? Iya. Oh, cacam. Cacat. Jadi semak itu berapa, Bu, biasanya dihargoi? Kalau yang dari Semi Sutra
Kami jual 130. Mahal juga yang karena lamo tadi ya. Lamo tadi. Dan juga menarik ya bentuknya daun-daun tadi ya. Kalau untuk bahan poal kayak sejenis biasa bae? katun biasa. Berapa di bawah 100? Di bawah 100, 65, Ado ya. 50 Yang macam-macam. terjangkau lah ya. Ya. Nah, jadi ada 2 pilihan, bagus dari bahannya, bukan jingok dari motif sama Kan? baik. Ya. Motif sama baik. Tapi sudah mulai ada yang mencolok dengan warna motif yang ini ya, agak terang ya, ada yang. Keemasan. Ini memang sudah menjadi apa ya? Mungkin Denny bisa mempelajari, sudah dipelajari oleh ibu-ibu ini untuk tambahan. Selama ini kan mungkin kalau ekoprint kejingoannya samar-samar loh. Tapi ini ada yang kejingoan sudah mulai menonjol motifnya. Ini memang ada triknya, Bang? Atau memang tambahan warna? Pewarna. Pewarna. Tambahan pewarna. Ya. Tergantung warna. Ya dulu dia pengen bertanya silakan. Siapa tahu nak belajar cara membuat ekoprint yang kelompok KWT Rosella ya. Ya. Di Pelaju ini menerima sekali yang pengen belajar ya datang, yang bertanya-tanya juga langsung, mungkin nak borong juga boleh. Boleh diaturi dengan senang hati. Siapa tahu dengan informasi radio ini ada yang borong yang cari di wilayah mana? Jalan Sentosa. Lorong Asia. Asia. Di mana tuh Dan? Ada yang tempat Ibu Sugiarti sendiri? Lorong Asia samping Puskesmas Pelaju. Kalau nanya ke aku kayak salah malah. Jarang kita mati sana aja. Samping Puskesmas Oh ya, pokoknya cari puskesmas di lorong Asia. Asia Pelaju ya. Nah ini kalau anggotanya berapa Bu KBT Bu? KWT anggotanya 7. Terus ada bapaknya 1 untuk pengelola lapangan di rumah bibit. Oh, Bapak itu siapa namanya? Bapak Herman. Pak Herman, luar biasa gak ngumpul sama ibu-ibu berikan support semangat. Kalau ada waktu senggang bapaknya bisa ngumpul. Bujang-bujangnya katik di Keragu. Kayaknya enggak katik, susah nyari bujang di situ. Gadis? Aduh. Gadis di tambah, KWT. tambah lagi sungkan Tapi ini mungkin tantangan untuk Dani ya, Denny ya. Untuk mungkin menggerakkan anak-anak muda di kampung sana untuk sama-sama mungkin bentuknya promosi di media sosial ya ebo-ebonya atau kelompok KWT dewek yang buat, tapi yang mempromosikannya anak muda. Benar tak? Bisa dijelaskan tak gitu? Iya. Apa yang sudah dilaksanakan? Apa kan rencananya ada fashion show tuh? Pelaju Fashion Week. Apa tuh? Pelaju Fashion Week. Jadi kalau untuk anak-anak muda emang udah berapa kali kan ketemu dari Karang Taruna juga di Pelaju ini kan, terus ketemu beberapa tokoh-tokoh juga di sekitar Pelaju tuh. Emang harapannya kita ke depannya nih emang ngajak anak-anak muda nih untuk menjadi sekedar reseller lah. Nah, kayak gitu. Jadi emang mereka ini tidak sekedar, kalau anak-anak muda sekarang kan emang sukanya rebahan istilahnya sekarang kan. Rebahan, mager, malas gerak kan. Nah, jadi emang sambil rebahan sambil ini bisa kita optimalkan lewat digital. Jadi emang dari On School sendiri, dari On School Indonesia sekarang ini sedang berupaya juga nih, sedang mencari celah untuk hadir di tengah kawan-kawan yang muda-muda. Kenapa sekarang belum ada pernah kumpul-kumpul? Mungkin banyak orang bertanya kan, kenapa tidak pernah ngajak anak-anak mudanya ngumpul? Karena emang mungkin karena sebelum 14 Februari ini agak ngeri ya kita kumpul ya. Jadi kaget tiba-tiba dikasih beras gitu. Bukan ngeri, bukan. Agak berpikir bagaimana kita mengumpulkan mereka di saat yang penting aja lah ya. Mungkin setelah pemilu ya. Setelah pemilu harapannya kita bisa kumpul-kumpul sama anak-anak muda sekitar sana aja, sekitar Jalan Asia, lorong Asia itu dan sekitar Pelaju Ulu itu kan. Jadi emang kita nggak ngajak nih, kita nggak nyadar ke anak-anak muda terutama di kawasan Pelaju dan juga Kota Palembang untuk sebenarnya ekoprint tuh keren, cuma kita yang tidak paham. Ini kan baju-baju anak-anak muda sekarang kan biasanya kan 80.000 dapat, 60.000 lah dapat, bagus kan. Sedangkan ekoprint ini kan mahal ini, brand-brand yang luar biasa. Jadi emang harapannya kan anak-anak muda udah sadar bahwa keren itu ya kita pakai pakaian yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Oke, ya. Tapi kalau dari anak ibu dewek, mama dok nyinggung Bu. Ibu ada anak gadis bujang atau mungkin sudah menikah? Alhamdulillah sudah menikah semua. Kalau mereka support Bu ya. Support alhamdulillah. Jadi mereka ngomong komen kan mereka generasi muda lah hitungannya masing. Mama ada kata-kata mereka untuk ada masukannya mungkin mereka untuk karena ini ekoprint ini belum banyak yang mengerti yang tahu. Yang tahunya jumbotan, longsong, tongket, di Tajung. Nah ini kalau bapaknya bagus tak pakai Bu? Bagus. Iya, lah ada yang bawa pakai.
Karena aku juga belum pakai, ngojongin Cek nih. Dia ngojongin lah Cek, yos seneng nihan kami nih. Lah uji payu bawa lah kain ini buat dewek. Iya sambil belajar lah ya. Iya, boleh. iya, Jadi boleh bawa kain dewek, mungkin dia Boleh. tawas bahan-bahannya sudah ada, tinggal mana cara belajarnya. Tapi kalau ini KWT ini ada secretnya enggak? Maksudnya? Tempat ngumpul, tempat curhat, tempat ngumpul ke barang bahannya, materi. Kebetulan ini kami pakai rumah Bu RT, Bu RT. Siapa nama Bu RT? Bu Asia. Bu Asia. Senamo dengan nama jalannya. Jangan gara-gara Ibu Asia itu ada lorong Asia. Mungkin pas kebenaran baik. Iya, Bu Asia ini orangnya aktif. Biasanya cowok PRT itu. Jadi Bu Biasa, RT sekarang. ini Bu RT. Iya, tapi tetap semangat itu. Tetap semangat. Luar biasanya. Apa yang sudah dilakukan mungkin ini kan ada support dari salah satu BUMN ya yang ada di Sumsel ya. Sejak kapan tuh? Yang disupport oleh perusahaan dekat kampung kita tuh. Pertamina. Itu tahun 2001. 2001. 2021. Bentuknya apa? Bentuknya dukungannya? Apa permodalan atau juga promosi? Atau pelatihan tadi katanya? Pelatihan. Pelatihan. Nah, kalau promosi udah pernah diajak belum? Termasuk yang KWT Rosella nih dari awal-awalnya. Itu kan pertanian, Bu ya? Iya. Apa yang dia Kayak hidroponik Ah, ah. itu kan. Oh, oke. Ya dari situlah mungkin dikenal oleh perusahaan tersebut dan dikenal dan ini permintaan dari ibu-ibunya atau mereka yang mengenalkan, Bu? Mereka Oh. Karena belum banyak yang tahu. ya mempelajarinya ya. Oke. Akhirnya mungkin untuk bahan materinya dibantu juga atau mencari sendiri kayak bahan tawas itu Cari sendiri susah kan? dah tuh. Agak susah, itu ada di online Oh, belinya. berarti di Pak Gito Kalau untuk di pasaran sini nih kayaknya kurang, nggak ada. Jadi apa yang perlu dibantu? Tawas tadi. Apa lagi? Pewarna. Soda as. Soda as. Terus tunjung. Tunjung itu apa tuh? Apa ya sejenis itu apa? Penguat warna. Kalau beli di itu tunjung. Di bahan batik tuh ya. Tunjung, soda as, pewarna, terus Kapur tohor. kapur tohor. Kapur tohor. Ini baru dengar juga kapur tohor. Pakai cuka ini, cuka makan, cuka putih. Iya. Oh, cuka putih pakai. Pakai. Sebotol. Ya. Cuka Enggak, sebotol. 2 sendok. Ya wace. Kontok galo. 2 sendok itu udah banyak deh. Banyak itu, Cek. Iya, untuk berapa kain lah? Kalau 2 sendok tuh untuk 4 meter. Heeh. 4 meter kain. Di total kalau 4 meter tadi materi bahannya berapa biayanya? Kalau galo-galo. Ini rahasia tapi ya. sekitaran. Sampai 100. Untuk bahannya tuh. Iya, enggak untuk yang selain kain ya, bahan materi yang beli yang Ibu sebut ke tadi untuk 4 meter. 100. Sampai. Lebih. Oh, oke. Sekitar itu. Jadi wajar lah kalau harganya luar Iya. biasa. Apalagi berkeringat pulak nyemur Yang punya laki ninggal ke laki. Selama Ibu membuat ini ada berapa kain udah, Bu? Banyak, Bu? Udah banyak, Cek. Ada lebih 20? Lebih, enggak hitung. Namanya penjualannya kan lebih Iyo. 20. Iya. Oke lah kalau itu dulu galau-galau sambil ngobrol santai bersama Ibu Sugiharti dan juga Mas Denny ya, Mas Denny, Cek Denny ya. Kita masih dendang ke lagu-lagu yang ada hubungan dengan Palembang ya, dan nanti kita akan kembali di sesi yang kedua. Kami masih menunggu yang pengen bergabung, silakan di 0711351665 nama Palembang dalam pelukan. Indah surya membayung senja, deru angin sejukkan hati, mengingatkan kampung halaman. Di sanalah aku kan pulang. Di sanalah
sanak saudara, kekasih hati, menunggu setia, siang dan malam selalu terkenang. Tunggulah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku jauh darimu, namun di hati selalu rindukanmu. Alam nan elok menghiasi Palembang, tidurkanku dalam pelukan. Di sanalah sanak saudara, kekasih hati, menunggu setia, siang dan malam selalu terkenang. Tunggulah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku jauh darimu, namun di hati selalu rindukanmu. Alam nan indah menghiasi Palembang, tidurkanku dalam pelukan. Meski kini aku jauh darimu, namun di hati selalu rindukanmu. Oh, alam nan indah menghiasi kotaku Palembang, tidurkanku dalam Wanua yang terkenal riang, paksa hati intan perindu. Selaksa wangi sutera terlukis di muara, merangkai ribuan kisah. Kata-katamu mutiara, bukan hanya kiasan. Suatu saat akan tiba, jati suci nan mulia. Tiada yang bisa terbina
selain dahaga tak terbendung. Menggapai penuh rasa, wujudkan kasih mesra, cintaku kepadamu. Bulan nan terang, cahaya gemintang, mendengar, mengharap belayanmu. Kasih yang mana yang kau sangsikan, agar mampu ku dapatkan dirimu. Segala harap segera kan ku bawa, hasrat indah terbilang restu. Berangkatlah sudah menuju bahtera, hiasan berkilau membaca cuaca, ku serahkan padamu. Segala harap segera kan ku ubah, hasrat indah terbilang restu. Berangkatlah sudah menuju bahtera, hiasan berkilau membaca cuaca, ku serahkan padamu. Ucaplah ku merangkai tuah budi, tiada terbilang eloknya tuturmu. Pantang melangkah, tiadakan retak, ku ucap tuahku di tanah Melayu. Sembilan pun ku mampu, terbisik malam membuka pintu, terjaga siang tiada berseru. Akankah tiba, akankah tiba, akankah tiba. Terbisik malam membuka pintu, terjaga siang tiada berseru. Akankah tiba, akankah tiba, akankah tiba. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan Dolor Galau-Galau, kita lanjut kembali dengan tema pada siang hari ini, dampak Ekoprin dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, bersama teman-teman atau dari kelompok wanita tani KWT Rosella, yang mana diwakilkan oleh Ibu Sugiharti selaku pengrajin dari kain Ekoprin ya, atau pengrajin Ekoprin, dan didampingi oleh Dani Fazil CPSMM dari On School Indonesia ya. Ini kebiasaan ngomong ke apa? Ekskul. Jadi terbayang ekskul padahal on school ya. Nah, Dolor yang kita lanjut kembali di kesempatan siang hari dengan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Sugiharti. Bu, ini modal awalnya berapa kemarin? Rahasia atau bisa disebut ke? Karena wong pengen buka usaha ini, takutnya modalnya terbentur modal. Iya. Modalnya kecil ya. Dia mau ke kecil, yo besar. Atau sesuai pesanan awal-awalnya? Hah? Ada yang pesan dulu, ada dibuat ke pertama? Tidak juga. Awalnya tuh apa ya? Adalah dikasih modal sama ini Pertamina. Dikit. Nah itu terus kami kembang ke. Terus atas nama kelompok ya? Atas nama kelompok. Terus kalau ada yang beli, itu duit itu diputar lagi. Masuk kas? Masuk kas. Terus beli bahan-bahan. Selebihnya masuk kas. Oke. Nah setelah berjalannya waktu, ini sudah punya sendiri-sendiri atau masih dalam bentuk kelompok? Masih kelompok. Jadi kalau seumpamanya aku nak mesen ke Ibu Sugiharti nih, tapi melalui kelompok apa? Melalui Sugiharti juga boleh? Harus melalui kelompok.
harus diketahui. Masih kelompok. Oh gitu, bukan dibuat Ibu Sugiarti nanti ditaruhkan di kelompok, bukan? Enggak. Oke, ini luar biasa deh nih. Ini teman memang diajari memang satu kelompok itu memang harus ada koordinasi dan komunikasi. Dan ini mungkin Pak pembinaan dari awal, dari tahun berapa kira-kira ketemu dengan ibu-ibu nih? Baru tahun inilah. Tahun ini. Tapi mereka sudah mengetahui bagaimana mengolah satu kelompok atau komunitas ini. Jadi dari kami ya, dari On School Indonesia itu sendiri kan kita kan ada, kalau sekolah itu kan ada RPP-nya. Nah, RPP inilah sesuai rancangan pembelajaran kita kelak. Iya. Emang ada manajemen SDM. Kita coba belajar manajemen SDM karena walaupun kelompoknya kecil, KWT cuman 7 isinya kan. Tapi emang kalau manajemen SDM-nya ini tidak terlalu bagus, bisa roboh juga kelompok itu kan kayak gitu. Jadi emang kaget bakalan ada pelatihan terkait manajemen SDM, termasuk juga pembukuan secara akuntansi. Nah, Karena itu yang emang penting. masih apalagi KWT kan masih baru lah kan, untuk pembukuan paling pemasukan pengeluaran. Padahal kan kalau secara akuntansinya kan ada debit, kredit, saldo kayak gitu kan. Jadi emang itu yang akan kita kedepannya kok akan kita coba explore lagi lebih jauh. Walaupun tapi luar biasanya Pak, satu kemarin kita coba belajar aplikasi Canva. Nah, jadi itu mendesain ya. Alhamdulillah ibu-ibu di sini anggota tujuh-tujuhnya semangat kalau buat Cepat nangkep. Kan Cepat nangkep, ada juga yang tidak mungkin. Yang tidak. Iya, tidak galau-galau. amanah lanjut tuh tidak mudah nangkep. Paling tadi lah dibantu oleh anak-anak tadi. tuh. Kalau kamu nak nyengok emak kamu sukses, kamu nurun ke kamu kayak suksesnya, Ya, bantulah emak. Iya, jadi itu sudah dipelajari kan ya. alhamdulillah Oke, belajar jadi digital. aplikasi-aplikasi yang hubungan dengan media sosial juga. Betul, karena kita mana udah Pak ya, harus menyesuaikan lah kan dengan zaman akhirnya kan. Tidak Iya. bisa kita nak jualan sesuai semau kita kan istilahnya kan. Memang kita harus sesuaikan dengan zaman yang udah digital. Jadi emang ibu-ibu ini harus paham lah. Mungkin di akhir bulan ini kita lah belajar live TikTok nih Pak. Iya, tolong di keranjangnya, keranjang. Ya. keranjang kuning. Ini ibu-ibu suka ngobrol kan. Iya. Jadi ini Bu, jadi yang untuk agenda yang event-event seperti pameran atau apa sudah ada mulai ada dibicarakan dah tuh Bu Sugiarti untuk mempromosikan. Ini kan masuk di media RRI juga mempromosikan kan. Sudah, kalau dari Pelaju Ekoprint udah sering sih, dari KWT Rosella ikut pameran. Namanya Pelaju Ekoprint. Pelaju Ekoprint itu Oh, bukan ya. brand bisnisnya. Oh. Tapi kalau kelompok KWT Rosella gitu. Jadi emang karena ini juga Pak, kan kita kan pertimbangannya kan kalau di media ini kan ada SEO-nya juga kan. Jadi jangan sampai karena kalau kita ketik di Instagram tuh KWT Rosella lah banyak nian. Ada sekitar 20 akun KWT Rosella. Jadi susah kan? Benar. Tapi kalau Wak Dola ketik Pelaju Ekoprint cuma Siko tuh lah yang muncul. Pelaju Ekoprint punya Bu Ati dan kawan-kawan itu. Iya. Jadi emang pertimbangan. Kalau pameran kemarin baru selesai dari Kementerian Lingkungan Hidup di Hotel Santika kemarin tuh. Pelatihan ya. Pameran. Pameran. Ya. Pameran ini seluruh dari teman-teman datang kalau yang itu berapa? Oh, enggak KWT itu kelompok itu. Ada 7 orang. 7 orang. Nah itu datang kalau atau gantian berapa hari itu di hotel tuh? Perwakilan. 2 hari. 2 hari. Tapi tetaplah yang mendisplay apa yang dihasilkan ya. Dan banyak yang nanya Bu dari pameran tuh. Banyak ada yang nanya enggak kira-kira? Ada, alhamdulillah ada yang minat. Ada yang beli. Itulah jadi dari mulut ke mulut. Dan ini kan sebagai edukasi juga ya Bu ya, boleh dijelaskan kelebihan kekurangan dari Ekoprint atau mungkin kalau kemarin saya baru tahu dari Mbak Dani bahwa ini tidak boleh dicuci sembarangan. Nah ini boleh dijelaskan Bu. Kelebihannya tuh kalau menurut saya tuh dari ini daunnya itu. Jadi ada apa ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan. Satu lagi apa lagi mungkin? Terus? Nyaman. Makainya aman, dingin, nyaman. Aku belum tahu jadi. Ayo sudah. Ngode. Gampang, kayak dola. Deket Palembang Pelaju itu. Terus kalau dicuci tadi harus pakai apa? Sampo. Kalau khusus tuh Cak manusia wae sampo. Ay singgo kata. Pokoknya harus ada perawatan tersendiri. Kalau nama deterjen Cak?
takut pudar. Pudar, memang sudah kejadian ya. Jadi kalau misalnya sampo itu cuma dicek-cek kayak apa nih? Cek-cek. Iya, di apa? Uclek-uclek. Ucek-ucek, usah ditekan, dah sah. Jangan. Oke, ini pulau dah eng. Iyo. Tangannya lagi melo. Melok pulo laju. Terus kalau dijemur harus tempat yang Didinginkan. Apa? oh, Bukan di terik matahari. dalam rumah. Di ya? angin-angin dalam rumah. Oke, nah itu yang ibu-ibu, bapak ya dulur ya. Jadi tidak harus nak dicuci nian, tidak harus nak dijemur secara langsung ya. Itu menjadi keunikan dari kain ekoprint ya. Makanya hari ini yang unik-unik itulah banyak dicari wong ya. Apalagi motifnya motif kembang-kembang, daun ya. Daun kebanyakan nih. Kalau ditambah motif lain tak baca apa ada ranting-ranting katanya. Bisa. Ada ranting yang lembut. Apa itu biasanya sudah belum dicoba Bu, uji coba gitu. Selain daun. Ranting tuh kemarin pakai apa ya? Batang pakis. Yang pakis ini. Oh iya, daun pakis. Daun pakis ada rantingnya. Daun pakis, daun kenikir. Oh, ada ranting-ranting yang lembut. Bisa. Bagus tuh jadinya. Iya. Jadi Kalau ini kan dari daun jati. serat-seratnya kejingoan ya. Seratnya kelihatan, tulang-tulangnya kelihatan. Iya. Oke. Nah, tuh kalau seumpamanya apa namanya kain ini kain putih kan Bu ya? Bukan kain berwarna. Tidak bisa. Untuk motifnya. Kain apa yang digunakan Bu? Ya itu tadi semi sutra, kain katun primisia, katun poal, katun linen itu yang bisa. Kalau yang paling murah yang terjangkau untuk materinya bahannya kain apa? Poal. Tapi agak panas sih. Hah? Agak panas makanya nyaman. Agak-agak dikit lah. Oke, poal. Kalau baca kita katun lah ini. Iya, katun adem. Okay. Adem ya. Iyalah. Si Den ini belum pakai aja ya. Kita kemarin emang Belum banyak produksi lah hijab. sudah dibuat tapi belum jahit. Produksi hijabnya kan banyak kan. Oh, hijab. Diutamakan hijab Bu ya banyak ya. Kemarin ada membuat kain kan. Bagus-bagus motifnya Sudah sold out yang sultan-sultan. diborong sama ini. Sold out itu omongannya. Diborong. Coba sekali lagi kok. Sudah Bu? Gayanya. Cara wong Palembang, Cek. Sold out. Sold out. Lah terjual. Lah terjual. Iya. Kita share juga kemarin kan, selera juga kita nengoknya kan. Tapi Jadi kalau ada linjangan Cak Deni linjangan Nah, apa Cak dia itulah beli tadi. kan? Jadi Bu, linjangan. iya Miti, pacar. miti. Pacar ya. Kalau ada pacar atau kekasih kan pacak dinjuk ke atau mertua. Calon mertua ya. waduh. Jadi calon mertuanya Bengkulu Bu. Tidak. Nyari lokak dulu. Oke lah dulur ya. Kami masih mengundang yang ingin bergabung bertanya-tanya mengenai kain ekoprint ya. Namanya ekoprint benar ya kainnya. Karena kain ekoprint ini dipakai dengan bahan-bahan alami ya. Tadi sudah disebut tadi termasuk ada cuko putih, ada apa? Soda as ya. kapur tohor, terus tunjung. Nah tunjung yang baru dengar ya tunjung, terus putih tadi apa? Tawas. Ya tawas itu gunanya untuk apa? Mengental kan? Nyuci. Oh untuk nyucinya. Oke. Sama kayak batik ya? Sama kayak batik gitu ya? Pakai tawas juga ya? Yang pastinya ini kain ini dibuat oleh ibu-ibu dari kelompok wanita tani KWT Rosella. Bu, kalau dari segi pewarnaan ini kan mencampur-campur kenyoni, emang sudah ada pembelajarannya Bu? Ada. Ini. Coba Bu, jadi yang agak yang nomor 2 nomor 2, yang di depan Ibu nomor 2. Nah iya itu. Ini. Itu kan agak pink ya, itu ada kejingan macam-macam motifnya. Nah, tunjuk kamera Bu. Nah, Ibu pakai juga ini kan termasuk baju yang ekoprint ya. Kita jengok kena kenapa dulur kita nih siaran sambil kita siaran di YouTube. Jadi dulur pacak nyengok ke Ibu Sugiharti dan juga Cek Deni ini ya di YouTube perempat RRI Palembang atau perempat Palembang ya. Nah, itu bentuknya Bu. Yang secara terbukanya adalah bahan materinya yang dipakai oleh Ibu Sugiharti. Wah, mantap sekali ya. Oke, silakan duduk lagi Bu. Ini jadi untuk pemilihan daun. Nah, sekarang daun ya. Tadi sebut ke daun-daun tadi apa daun apa Bu yang bisa kita pakai. Kalau di Palembang nih susah enggak?
Nyari Agak daun. susah nyarinya, memang. Nggak ngomong sama aku. Ku cari ke daun pintu aduh. Daun telingo. Daun jendela. Iya. Yang penting daun. Daunnya ini ya, seluruhan bisa dah. Tidak sembarang daun. Apa aja, Bu? Daun lanang. Hah? Daun lanang. Lanang. Ini nih daun lanang nih. Daun lanang besar-besar. Heeh. Terus Terus daun jati. daun jati. Ini yang lebih menonjol lagi nih warnanya daun jati. Heeh. Terus kalpataru. Kalpataru tuh yang bukan di sini ya tanamannya, Bukan. di luar. Heeh. Ada, tapi ada cuma mulai nanam sini kalpataru. Ada. Oke, terus apa lagi? Agak gampang lah nyarinya kalpataru. Iya. Yang susah nih daun jati, Jati. sama daun lanang. Karena ada batang jati harus. Ke Jawa dulu gitu. Iya. Daun kopi enggak, Cak? Nggak bisa. Kan banyak kopi di Pagalam itu di daerah Lahat Besema itu kan. Kemarin daun apa daun yang dibawa? Daun Afrika. Nah daun Afrika. Daun Afrika itu apa? Apa ya kayak? Daun mint bentuknya. Oh, kecil. Iya kecil-kecil daunnya. Kepikir dari Afrika nih kan. Dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu bawa kemarin. Bawa bibit. Nah, kalau daunnya ciri khas yang di Palembang apa? Yang Ya, di maksudnya yang ada. Yang ada di Palembang. Yang ada di Yang di Palembang. daerah lain tak katik mungkin. Yang ada di Palembang. Iya, yang ada di Palembang. Ya inilah daun ini. Yang Daun sebut tadi. lanang, daun ini daun jati, terus kenikir, daun kalpataru. Apa ya satunya lagi? Jarak. Jarak. Oh, jarak. Jarak bulung. Iya. Kenapa kalau ada daun-daun khusus itu? Apa kira bentuknya kelenturan atau gimana? Kelenturan bentuk bahan itu, Kalau misalnya materinya. daun-daun yang disebut tadi itu taninnya keluar. Apa tuh? Untuk maksudnya tuh Warna. warna. Bisa ngecap di ini dasar. Oh, itu bukan karena faktor warna pendamping, bukan. Bukan. Memang dari daunnya. Daunnya juga ya, Tanin tadi ya. tanin tadi dari daun. Iya. Nah, itu tahu taninnya kuat tadi itu. Kalau seumpamanya kita sudah ngecap, sudah kita mal ya tadi ya. Tidak keluar, ngapa, Bu? Tidak, mungkin agak samar-samar. Mungkin kesalahan apa? Daunnya ngandung air. Oh. Tuh, kalau yang banyak air enggak bisa. Lembab. Lembab. Jadi tidak bisa langsung kita petik, langsung kita Enggak bisa, itu di ini dulu kering apa? dulu. Dicuci sama tawas. Oh, Sudah dicuci dielap satu persatu. keren juga Baru tahu aku Susah, pikir. Cek. Iya, Lumayan susahnya, repot. Cek. Aku pikir tadi langsung tempel jadi kan. Ternyata harus ya ada trik-trik khusus. Ada trik khusus. Treatment yung itu. Treatment. Iya. Terus nempel-nempel ini sekendak hati atau memang ada Suka-suka. seninya? Ya suka-suka. Cak punya ibu ini caknya ngumpul sih kok ada di ujung ya. Heeh. Ada mungkin nyebar ya warnanya. Ada, Ada iya. yang bentuknya seperti daun yang bertumpuk-tumpuk gitu. Iya. Ada. Itu menjadi seni juga ada nih. Iya, jadi tergantung jiwa seni juga. Jiwa Sebenarnya seni. nyusun ini. Tapi masukan dari teman-temannya seperti Denny ini bisa dijadikan masukan untuk ibu-ibu juga untuk selera kembali ke anak muda tuh. Iya. Ada anak muda biasanya selain warna tadi, mungkin dari motif ya. Iya, motifnya tuh motif-motif yang rame gitu kan. Yang semi-semi erigo atau Iya. desain- Ibu-ibu agak ringah mencari itu ya. Ya, ibu kan nyusunnya kan itu kan. Iya, Nah, iya, pas kami nyusun kemarin kan, oh ini motif anak muda nih. Iya. Kan rombongan ibu-ibu ini kan sama kami kan kita kan buat sama-sama istilahnya kan. Jadi emang pas nyusun tuh emang ada perbedaan nih. Selera dari rombongan ibu-ibu, selera dari kami Iya, emang. kita tuh mikir ke daunnya tadi, Ceknya. Daun tadi susah dicari. Susah Kalau nyarinya, nak dikapar ke kalau di kain tadi kaki malah jingon ndak bagus ketika Iya. Terus kalau kok daun ini berapa kali pakai? Satu kali pakai. Satu kain. Mm-mm. Tidak pacak berkain-kain. Nggak bisa. Oh, itu juga yang menjadi kekurangan ya. Jadi dalam segi motifnya karena tadi materi daunnya yang susah dicari dan hanya bisa dipakai dalam satu kali ya. Dulur kita yang pengen bergabung silakan kami undang kembali di 0711351656 ya di program obrolan UMKM. Dan sekali ini agak unik ya karena baru kali kita mengundang untuk ekoprint langsung pengrajinnya ya. Kalau biasanya mungkin penjual atau apa ya. Dan kali ini pengrajinnya yang kita datangkan langsung dari agak jauh nih dari seberang ulu.
Oke Den, ini di penghujung program. Mungkin ibunya dulu, Ibu, harapan ke depan Bu untuk Ekoprint nih. Untuk Ekoprint ini harapannya ke depannya tuh lebih baik, lebih maju. Bukan dari kalangan ibu-ibu aja, kalau bisa dari kalangan anak-anak sampai remaja, sampai dewasa. Nggak kenada ibu-ibu aja ya. Iya. Anak-anak harus mengenal juga, anak muda mengenal Ekoprint. Jadi biar lebih mendunia ya. Mendunia. Khususnya Palembang sampai ke Indonesia. Tapi kalau yang Indonesia punya motif tersendiri enggak? Atau karena daun-daunnya sebagai yang menjadi ciri khas? Enggak, tergantung daun. Ya, maksudnya tergantung daun aja kan. Oh ini punya Indonesia aja. Mungkin daerah lain mungkin dari negeri tetangga punya, tapi daunnya katit dia kan. Iya. Ya kalau Denny apa diharapkan nih untuk ibu-ibu nih yang luar biasa nih. Ini telepon aja ya. Kita terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Agak singkat dikit dengan Ibu Sugiyarti ini dengan Gedondong Hutan atau siapa? Iya, jelas. Ya, silakan ya, Cek. Itu temanya masalah apa ini Kang Denny? Dengan Cek Dola ini. Oh, Cik Dola, iya. Ya, ini tentang kain motif Ekoprint. Wah, ngapo ekotifnya ngapo tak tertib jelas. Ekoprint ini kan dengar kalau dari awal tadi mungkin tahu kan ini yang materinya mengenai daun yang menjadi motif gitu. Jadi pakaian itu. Iya, langsung tanya Bang Ibu Sugiyarti. Tunjuk waktu 5 menit. Balik lah itu Cik Dola. Hah? Baru balik dari aktivitas dari Oh kebun iya karet. sudah kalau ada kebun karet ada daun-daun yang disebut tadi apa tuh daunnya Bu? Daun lanang, Daun lanang, daun apa lagi? daun Jarak, jati. jati. Nah ini sangat dibutuhkan di sini kalau untuk buat motif ini kain. Iyo di daerah kita tuh dibakar ke bayi tuh. Bu. Oh, Ya, wah. Bisa diantar ke pelaju. iya. Iya, betul nian menoleh tadi. Jadi yo. usaha juga kan bisa. Iya. Apalagi daun jarak sama jati tadi. Nah, daun jarak tuh yang ada buahnya itu Bu ya? Ya, betul. Iya, oh ada manfaat, ada gunanya berarti itu Ada ya? gunanya. Untuk Cek. motifnya kain dari Ekoprint ini. Iya, Iya, kalau- ada nian Bu, daerah kita itu Cik Dola, memang anu nian ya? Ya siapa tahu pacak benego ini dapat jadi duit, siapa tahu dah ya. Boleh lah. Iya Bu. iya iya. Ya dah. Iyalah itu Pak ya, kedarutannya. Iya. Ya kaki kita undang di online lainnya ya. Iya. Terima kasih sudah Cik masuk. Dola. Yo sama-sama. Yo. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak waktu-waktunya udah balik dari kebun, dari pasar ya. Yang meloan lain telepon ini dan mau kasih Bu dan juga untuk Denny tambahan mungkin harapan singkat saja. Yang jelasnya harapannya kedepannya Ekoprint ini bisa menjadi sebuah tren fashion baru dan memang diminati sama anak-anak muda dan anak-anak muda tidak malu pakai Ekoprint untuk nongkrong, untuk datang ke kafe, untuk sekedar jalan berpacaran misalnya kan itu mereka bangga dengan menggunakan Ekoprint. Karena tadi ada hubungan dengan ramah lingkungan. Benar. Oke, terima kasih Ibu Sugiyarti juga Cek Denny dan Cek Dola. kita bisa nanti ngobrol-ngobrol lagi kesempatan mungkin dengan kawan-kawan lainnya yang pastinya mengajak UMKM untuk naik kelas. Amin, amin. Ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu galau-galau kita lanjut kembali program acara di Sriwijaya Siang dan tentunya bersama saya Ahmad Jalan sampai dengan pukul 15.00 jam 3 nanti dan kami masih dan lagu-lagu Cindom. Kita
Oi